warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanatul Jannah, kelas 12 MIA 6 Mendua Pekanbaru. Video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas dari mata pelajaran fikih. Kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terbagi menjadi dua, sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati, dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang diperselisihkan. Namun, kali ini saya hanya akan membahas sumber hukum Islam yang muttafaq. Sumber hukum Islam yang muttafaq terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun isi kandungan Al-Quran ini ialah tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta riwayat dan cerita umat-umat terdahulu. Al-Quran ini juga berpedoman kepada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan. Allah itu tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, meringankan beban. Misalnya, seperti kita menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan, namun tetap sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, seperti halnya dalam hukum haramnya minuman keras, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang muttafaq yang kedua adalah hadis. Hadis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW yang kemudian disampaikan oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan atau yang pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian dilihat dan diketahui oleh para sahabat, lalu disampaikan kepada orang lain. Yang keempat adalah hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di depan atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, sikap diam beliau ini dipandang sebagai persetujuan. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah bayanut takrir, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Hadis ini menguatkan redaksi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Contohnya, hadis yang menafsirkan Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga adalah bayanut tasyri'. Bayanut tasyri' ini dia menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya masalah zakat. Al-Quran kan tidak menjelaskan secara rinci berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang muttafaq yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara syara'. Ijma' dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijma' syarih atau kebetulan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebetulan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Adapun syarat-syarat ijma' menurut Wahbah Zuhaili, yaitu yang pertama, orang yang melakukan ijma' tidak hanya satu orang mujtahid, melainkan dalam jumlah yang banyak. Tidak dapat dikatakan sebuah kesepakatan apabila hanya dilakukan oleh satu orang ulama saja. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang diputuskan dan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka, dan hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja, maka hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma', karena ijma' itu haruslah merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika itu terjadi. Yang ketiga, tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, hendaklah kesepakatan itu dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma' itu
Mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Sumber hukum Islam yang mutafaq yang keempat ialah qiyas. Qiyas ini berarti menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya itu mempunyai persamaan ilat. Qiyas memiliki 4 rukun, yaitu yang pertama adanya pokok, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua adanya cabang, yaitu suatu persoalan atau bisa dikatakan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan dia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga adanya ketetapan hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat adanya kesamaan sifat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Qiyas ini terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah qiyas aulah, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama dalam mendapatkan hukum daripada as. Contohnya mengkiaskan dengan memukul orang tua terus kita mengatakan kepada orang tua itu haram hukumnya. Yang kedua ialah qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Ketiga adalah qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan pada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Yang keempat adalah qiyas syabah, yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua as, lalu ia dihubungkan dengan as yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya hamba sahaya yang cacat karena dijahati orang lain. Nah, dalam masalah wajib damannya itu dia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dia dikiaskan dengan benda karena harta miliknya. Nah, persamaan dengan harta itu dia lebih banyak daripada persamaan dengan orang merdeka karena dia dapat dijual dan diwakafkan misalnya gitu. Yang kelima ialah qiyas adwan atau adna, yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada as untuk mendapatkan hukum yang sama. Contohnya mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat yang berbangga-bangga. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.